Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini kita bisa bersilaturahim ya di Masjid Al-Muqtasidin, masjid yang kita cintai, sebagai bagian dari mengisi kita di bulan Ramadan ya. Saya mendapat amanah untuk memberikan materi mengenai memimpin diri sendiri atau self leadership gitu ya, self leadership. Oke, saya sebenarnya cerita ini saya sebenarnya keliru ini Mas. Saya pikir nanti malam gitu kan ya. Jadi ini tadi saya masih di kantor, saya kebetulan kalau dari UI habis ngajar, kemudian saya mengantor di Ombudsman, lembaga Ombudsman. Lembaga Ombudsman adalah lembaga non struktural ya di bawah Gubernur DIY untuk membantu melakukan pengawasan pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta gitu ya. Sehingga kalau habis ngajar langsung saya ngantor di sana. Tadi saya buka, loh kok sore gitu ya. Untungnya bawa motor sehingga cepat bisa lari ke sini gitu ya. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Baik. Perkenalkan, nama saya Arif ya, saya dosen ini, mungkin sebagian sudah ada yang ikut mata kuliah saya, sebagian belum gitu ya, karena saya biasanya mengambil mata kuliah di semester 2 atau di semester akhir gitu ya. Oke, kebetulan saya menekuni ilmu di bidang manajemen SDM ya, baik itu yang sifatnya soft maupun yang sifatnya itu adalah hard gitu ya. Oke, saya S1 dari sini, S2 dari Curtin Australia, S3 dari Murdoch Australia gitu ya. Selain di sini, saya juga di lembaga Ombudsman dan juga dosen tidak tetap di program Dr. UMY, kemudian juga program Magister Manajemen di UNAIM di Wamena Irian sana, gitu ya. Kemudian juga biasanya di konsultan. Oke, baik. Oke, topik ini sebenarnya adalah kelihatannya sederhana, tetapi ini tidak mudah. Gitu ya. Biasanya saudara banyak diperkenalkan dengan konsep-konsep leadership atau kepemimpinan, gitu ya. Tetapi konteksnya adalah kepemimpinan yang sifatnya itu mempengaruhi orang lain, karena dalam by definition gitu ya, kepemimpinan itu kan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, mengarahkan orang lain, menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga di situ leadership itu pada dasarnya adalah how to influence ya, bagaimana mempengaruhi, kemudian juga directionnya, kemudian inspiring gitu ya. Itu sehingga dia bisa menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kemudian konteks ini, term ini kita bawa dalam konteks diri kita, maka di situ sebenarnya adalah memimpin diri itu konteksnya juga sama. Bagaimana kita bisa mempengaruhi diri kita, mengarahkan diri kita, menginspirasi diri kita sendiri untuk mencapai tujuan. Nah, itu kan. Sehingga di situ ada beberapa hal ya, karena sifatnya adalah personal, maka di situ kemudian mengarahkan, mengatur, mengendalikan itu ada 3 dimensi ya, karena manusia itu pada dasarnya ada hati, ada pikiran, kemudian ada tenaga atau sifatnya fisik gitu ya. Maka kenapa fakultas kita itu mengambil, ada giumnya adalah harmonizing heart, head, and hand gitu ya. Jadi mengharmoniskan antara hati, pikiran, dan tangan. Tangan adalah power, kekuatan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita kemudian mampu untuk mengarahkan itu? Bagaimana kita mampu untuk menggerakkan itu semua ya, menggerakkan itu semua kemudian untuk mencapai tujuan. Nah, di sini sehingga nanti di situ faktor terpenting itu adalah kita harus mengenal diri kita itu siapa, kemudian kita harus mengenal direction atau tujuan kita ini apa, mau kemana gitu kan. Nah, ini 2 hal yang kemudian di situ penting untuk kita pahami gitu ya. Baik. Beberapa hal yang perlu kita eksplorasi juga adalah bahwa kenapa sih ini menjadi penting gitu ya. Kenapa ini menjadi penting? Ramadan itu adalah sebenarnya dapat dikatakan sebagai the month of training ya. Bulan pelatihan dalam rangka untuk mengendalikan diri kita, memimpin diri kita sendiri ya. Bulan Ramadan itu kan unik ya, unik. Kenapa? Ini adalah satu ibadah yang tidak bisa dipamerkan sama sekali. Ya, kalau Anda pamer kan pamer apa Mas? Lapar ya, kelihatan
Sehingga nggak bisa dipamerkan. Beda dengan sholat, beda kalau Anda misalnya mengaji dan sebagainya, itu bisa Anda pamerkan. Ini nggak bisa dipamerkan sama sekali. Yang kedua, di sini adalah Anda dilatih bagaimana Anda mengendalikan diri, dan itu pun ada unsur kejujuran yang betul-betul dipercayakan Allah kepada kita. Karena nggak ada orang ngerti kan, kalau Anda misalnya pulang kemudian makan, nggak ada yang tahu juga kan, ya. Misalnya di toilet sambil minum, nggak ada orang tahu kan, gitu kan. Sehingga di situ Anda lihat itu bagaimana contoh, bagaimana seseorang mengendalikan diri mereka, gitu ya, diri mereka. Padahal orang lain nggak ngerti kalau Anda melakukan sesuatu, sehingga kita ini nggak ngerti juga, ya. Misalnya Anda mengatakan atau saya mengatakan puasa, tetapi kemudian saya sembunyi-sembunyi kemudian saya makan, Anda nggak tahu juga kan. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Nah, konteksnya sebenarnya adalah gitu ya, mengendalikan diri sendiri, memimpin diri sendiri itu bukan pekerjaan yang mudah, gitu ya. Dan itu mempunyai arti penting yang luar biasa. Kenapa? Anda dengan mengendalikan diri Anda, pada dasarnya itu adalah Anda mencoba untuk mengeksplorasi, memanfaatkan potensi yang Anda punya untuk mengarahkan hidup, ya, mengarahkan hidup. Nanti kita bahas sebenarnya what actually the direction of life for the Muslims, gitu kan. Apa sih sebenarnya tujuan hidup dari seorang Muslim? Oke, gitu kan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau Anda mampu mengendalikan diri Anda mampu memimpin diri Anda sendiri, maka Anda akan bisa mengurangi ketergantungan, ya. Ketergantungan pada faktor-faktor eksternal. Contoh paling sederhana adalah misalnya Anda gampang mengeluh, Anda gampang menyalahkan orang lain, Anda gampang menyalahkan situasi, terutama ketika Anda mengalami kegagalan. Itu adalah situasi di mana ketika orang itu tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga ada ketergantungan faktor eksternal. Jadi kunci ataupun faktor kesuksesan itu lebih banyak ditentukan oleh eksternal ketimbang dirinya. Ya, itu adalah orang yang tidak mampu memanfaatkan potensi memimpin yang ada dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan, ya. Sehingga di situ seringkali faktor luck atau keberuntungan saja yang kemudian menjadi kata sukses dia, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kalau saudara mampu mengendalikan diri, memimpin diri Anda sendiri dengan baik, maka Anda menjadi pribadi yang proaktif. Kenapa? Karena Anda punya intensi yang datang dari dalam, intention to-nya atau keinginan untuk melakukan sesuatu, menggerakkan itu datang dari diri Anda tadi. Jadi external variable atau variabel-variabel eksternal tadi itu bukan menjadi penentunya. Contoh paling sederhana, Anda dikirim orang tua jauh-jauh belajar ke Jogja, gitu kan? Kalau Anda mampu mengendalikan diri Anda mampu memimpin diri Anda tanpa diperintah orang tua, tanpa diawasi orang tua, Anda akan kemudian memerankan diri sebagai seorang mahasiswa yang baik, belajar yang baik, berorganisasi yang baik, dan sebagainya. Dari mana itu? Karena dia proaktif mencoba untuk sudah mampu mengendalikan dirinya di antara pilihan-pilihan yang banyak dia lakukan. Ya. Contohnya sore ini, Anda punya banyak pilihan untuk melakukan di luar. Tetapi pilihan Anda adalah jatuh untuk kemudian datang ke masjid, kemudian kita bersilaturahim, kemudian kita tholabul ilmi, ya. Kita juga sharing experiences, ya. Nanti di situ akan dapat banyak fadilah atau manfaat-manfaat yang ada di situ. Ini saya kira adalah the urgency of self leadership, ya. Sebuah arti penting dari memimpin dirinya sendiri, gitu ya. Baik. Jadi di situ saya gambarkan, gitu ya. Before you lead others, you have to first lead yourself. Kalau tadi terminologi kepemimpinan itu adalah mengarahkan, mengendalikan, menginspirasi, mengkoordinasi orang lain, itu tidak mungkin Anda lakukan ketika Anda gagal atau belum berhasil memimpin diri Anda sendiri. Ya kan? Kenapa? Karena orang akan melihat saudara, karena salah satu dari karakteristik leaders itu adalah inspiring, menginspirasi. Ya, bagaimana Anda menjadi seorang inspirator ketika kemudian orang lain tidak menemukan sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang sifatnya itu adalah terkendali dalam diri Anda? Maka tidak ada sesuatu yang kemudian menjadikan daya tarik bagi orang lain. Maka lead yourself first and then you can lead others, ya. Pimpin diri Anda sendiri dulu, Anda baru bisa memimpin orang lain. Ini saya kira penting untuk kita pahami. Nah, sekarang bagaimana the principle of self leadership? Ya, pertama adalah ketahui tujuan Anda. What is your direction? What is your purpose? What is your objective?
Visi Anda apa, misi Anda apa, ini harus kita pahami. Ya, Anda mau ngapain? Anda mau ngapain? Nanti akan saya slide berikutnya akan saya ceritakan tentang the vision of life, ya, visi dan misi kehidupan kita. Yang kedua adalah penyakit ini semua termasuk saya, disiplin. Apa itu? Anda harus taat kepada sesuatu yang sudah Anda komitmen yang Anda bangun. Ya, paling sederhana kalau kita akademisi, kalau Anda mahasiswa, misalnya apa? Disiplin mengenai belajar. Belajar itu banyak dalam artian ya membaca realitas, kemudian membaca dari orang lain, membaca dari banyak hal di situ ya. Kemudian berikutnya adalah kemampuan mengelola waktu, yaitu managing time. Mengelola waktu ya itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena orang seringkali merasa loh kok sudah lewat waktunya gitu ya. Kalau contoh biasanya mahasiswa itu tahu-tahu judit ataupun tanggal pengumpulan tugas sudah lewat gitu ya. Kalau kita pakai Google Classroom, kita set tidak bisa mengumpul lagi setelah tanggal jam tertentu. Nah itu biasanya masih ada 1-2 orang atau kelompok, Pak mohon Pak bisa diterima gitu ya. Nah saya biasanya kalau udah kayak gitu enggak saya perhatiin gitu ya, karena sudah jauh-jauh hari diberitahukan bahwa Anda mengumpulkan belajar. Kenapa? Karena gagal dalam memanage waktu. Pertanyaan sederhana, bagaimana Anda mau memimpin orang lain menyangkut kedisiplinan waktu ketika Anda sendiri tidak mampu mendisiplinkan waktu? Salat itu adalah sebuah ajaran yang luar biasa dari Allah kepada kita agar kita mampu mendisiplinkan diri kita. Salat adalah ibadah yang waktu-waktunya tertentu. Ya. As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya, dan kemudian pada awal, kemudian lagi di situ bagi laki-laki ke masjid berjamaah. Ini adalah disiplin yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah, gitu ya. Nah, biasanya kalau yang masih muda-muda itu yang biasanya agak kelewat itu biasanya subuh, ya kan? Gitu kan. Wah, kemudian menggunakan dalil, loh Pak kalau tidur itu kan nggak kena kewajibannya itu setelah bangun gitu kan. Nah, kemudian kalau bangunnya jam 8 ya sholat subuh jam 8. Nah, itu kalau sesekali kecelakaan nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi kalau tiap hari, itu namanya bukan kecelakaan, kesengajaan. Ya, padahal waktu subuh itu sudah jelas, waktu zuhur jelas, gitu ya, maghrib jelas dan lain sebagainya. Ini adalah disiplin, gitu ya. Kemudian self awareness, kenali diri Anda sendiri. Who am I? Siapa sih kita? Ya kan? Kita ini seringkali sibuk mencoba untuk memahami orang lain, mengkritik orang lain, tetapi lupa kepada self-criticize, ya. Mengkritik diri kita sendiri. Mencoba untuk kekuatan kita apa yang sudah diajari manajemen strategik itu kan sama, memahami yang namanya strength and weaknesses. Kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, jangan pandai Anda mencerca orang lain, mengkuliti orang lain tapi lupa dirinya. Itu adalah yang kita kenal dengan self-awareness, yaitu kenali kekuatan dan kelemahan Anda. Yang berikutnya adalah kemampuan mengelola emosi. Ini penting sekali. Nanti Rasulullah ada satu cerita yang nanti saya sampaikan berikutnya. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian menjadi tidak terkendali karena apa? Karena tidak mampu mengendalikan amarah, karena tidak mampu mengendalikan emosi dia. Yang berikutnya ini juga penting, yaitu penerimaan terhadap perubahan. Environment, lingkungan itu tidak pernah berhenti berubah. Oke? Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bisa survive? Siapa yang bisa tetap eksis? Siapa yang bisa tetap kompeten? Mereka yang selalu bisa mengikuti perubahan. Oke kan? Ini adalah kunci. Kenapa? Karena begitu Anda tidak bisa menyesuaikan diri, maka kemudian Anda akan tertinggal oleh orang yang lain. Anda mungkin saat ini masih muda, bisa mengatakan, Pak kami ini melek teknologi dibanding dengan Bapak. Oke. Coba Anda bayangkan 5 tahun lagi, mungkin Anda diledekin oleh adik-adik Anda, mungkin Anda diledekin oleh generasi yang lebih muda, kalau Anda tidak mengikuti perkembangan teknologi misalnya. Ya. Dan juga yang lain ya. Cuma yang harus saya ingatkan adalah bahwa di balik sebuah dinamika yang luar biasa tersebut, Anda harus tetap bisa memegang prinsip-prinsip dasar bagaimana kita menghadapi kehidupan dari ajaran agama kita, yaitu ada Islam yang kita kenal dengan the principle of life atau the way of life, itu harus kita pegang ya. Kemudian berikutnya adalah ini juga sangat penting, apa itu? Learn and grow. Belajar dan tumbuh. Orang yang selalu belajar itu pasti melihat dinamika lingkungan. Dia tidak akan bisa memimpin dirinya sendiri ketika apa? Ketika dia tidak mau belajar. Islam sangat mengajarkan kepada kita bahwa
Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan. Dan mencari ilmu itu atau belajar itu adalah mulai dari ayunan sampai liang lahat. Jadi all of your life itu adalah belajar. Ya. Nah, bagian dari memimpin diri Anda itu harus bagaimana Anda meyakinkan, mengendalikan diri Anda akan Anda tetap terus belajar. Oke. Karena Anda akan menemukan banyak orang yang kelihatannya dia hidup tetapi sebenarnya dia mati. Siapa itu? Orang-orang yang tidak mau belajar, orang yang malas belajar, orang yang kemudian tidak mengikuti dinamika, orang yang kemudian menjadikan dirinya merasa paling baik, sudah lebih baik dan seterusnya. Gitu ya. Sharing saja pengalamannya. Pengalaman saya ketika mulai dari sekolah S1, S2, S3, semakin tinggi kita sekolah, itu semakin kita merasa tidak tahu apa-apa. Ketika S1 saya manajemen, ngerti operation atau manajemen produk operasi, keuangan, pemasaran, kemudian manajemen SDM. Ngambil S2 saya hanya ngerti SDM. Oke. Berarti sudah nggak berkembang lagi pengetahuan tentang marketing, finance dan sebagainya. S3 kemudian saya ngambil di strategic human resource. Lebih sempit lagi. Sehingga di situ semakin banyak yang saya tidak ngerti. Ya. Maka benar filosofinya orang Indonesia atau orang Jawa khususnya itu adalah padi itu ketika semakin berisi dia akan semakin merunduk. Orang itu semakin berilmu, semakin belajar, maka dia akan semakin memahami kekurangan yang ada dalam dirinya. Ya. Oke. Ini adalah prinsip-prinsip how you lead yourself ya. Bagaimana Anda memimpin diri Anda sendiri. Oke, tadi disebut-sebut bahwa ketika memimpin diri sendiri itu artinya apa? Anda mampu mengenali diri Anda kemudian mampu mengkoordinasikan yang Anda punya, Anda mengetahui kekuatan dan kelemahan, kemudian untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya, the big question is, what actually your life's objective? Apa sih sebenarnya tujuan hidup Anda itu? Ya kan? Nah, Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita tentang tujuan hidup kita, yang itu jelas-jelas di dalam surat Ad-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini adalah sebagai statement of purpose, sebagai sebuah tujuan atau statement tujuan. Apa itu? Yaitu penghambaan kita kepada Khalik. Mungkin kemudian Anda bertanya, "Loh Pak, kalau begitu Islam itu mengajarkan kemudian kita tidak mengenal duniawi." Anda keliru. Karena terminologi ibadah itu pada dasarnya adalah dalam semua aspek kehidupan. Maka ada ibadah yang sifatnya mahdhah, yang tuntunannya jelas, ada yang sifatnya itu ghairu mahdhah atau ibadah sosial. Sehingga pada dasarnya semua aktivitas kita sehari-hari itu adalah ibadah. Nah, kalau kemudian Anda mampu melakukan switching atau perubahan mindset Anda bahwa Anda melakukan apapun itu adalah bagian dari penghambaan, maka Anda pasti akan melakukan sesuatu itu dengan serius dan tidak pernah kemudian melakukan dengan seenak sendiri. Kenapa? Karena Anda melakukan itu bagian dari persembahan saudara kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Anda belajar, Anda kuliah, niatkan bahwa itu adalah bagian dari ibadah. Anda melakukan sesuatu apapun, tentu saja yang positif, niatkan bahwa itu adalah ibadah. Sehingga di situ Anda dipandu untuk memimpin diri Anda mencapai sebuah tujuan dari semua aktivitas kehidupan kita pada dasarnya adalah untuk mencapai atau memberikan persembahan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Orang kalau sudah sampai pada level itu, pasti hidupnya dia tidak akan pernah tidak serius. Dia akan selalu serius dalam artian melakukan apapun itu selalu atas nama Allah, ya. Kenapa? Oh, saya belajar. Oh, saya ini niat saya ibadah. Oh, saya dilihat oleh Allah dan seterusnya. Sehingga Anda tidak akan pernah melakukan sesuatu itu dengan tidak serius. Apapun itu. Ya. Pak, apakah olahraga? Olahraga itu juga bisa Anda amani sebagai ibadah. Kenapa? Karena Allah memberikan fisik Anda yang kemudian untuk Anda pelihara. Niatkan bahwa itu adalah bagian dari ibadah Anda kepada Allah, persembahan Anda kepada Allah. Maka Anda pasti akan serius. Gitu kan? Apapun itu. Ya. Ini perlu saya tekankan, kenapa? Gitu ya. Karena ada gempuran hebat yang kita kenal dengan ghazul fikri, yaitu perang pemikiran. Seolah-olah kalau orang itu kemudian mentaati agamanya, itu kemudian akan ketinggalan, itu kemudian akan terpinggirkan. Tidak, itu adalah pemahaman yang keliru.
Ya. Dan itu adalah perang yang dimunculkan dari barat. Untuk apa? Menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. Semakin Anda mendekat, semakin Anda paham, maka Anda akan semakin menjadi orang hebat. Itu sebenarnya ketakutan orang-orang kenapa mereka berusaha menjauhkan anak-anak muda dari ajaran keagamaan. Dengan membuat image seolah-olah kalau kita taat beragama itu kemudian kita menjadi tidak up to date, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. That's wrong statement. Ya, completely wrong. Ya, pernyataan yang salah. Islam itu modern. Islam itu adalah penuh dengan pelajaran tentang keilmuan dan lain sebagainya. Sehingga Anda tidak boleh kemudian menjadi malu ketika Anda dikatakan sebagai orang yang taat beragama. Anda justru harus bangga, Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda adalah muslim sejati. Anda nggak usah perlu takut dengan statement-statement yang kemudian mengatakan, "Wah, itu kemudian ekstremis itu." Enggak, itu adalah ghazul fikri atau perang yang dimunculkan oleh orang-orang barat untuk menjadikan anak muda agar kemudian menjauh dari agama. Anda harus dekat ke masjid, Anda harus dekat ke Al-Qur'an, Anda harus mempelajari hadis, dan dari situlah akan muncul generasi-generasi Islam yang hebat luar biasa. Tapi kalau Anda semakin menjauh dari masjid, Anda semakin menjauh dari Al-Qur'an, Anda semakin tidak mempelajari sunnah, maka pada saat itu mulailah Islam itu pelan-pelan akan semakin ditinggalkan. Ingat, ketika ilmu pengetahuan itu muncul berkembang di Islam dan banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul dari sana, mereka itu adalah ketika zaman keemasan peradaban Islam. Ya. Sehingga keliru kalau orang mengatakan kalau kita beragama kemudian kita menjadi tidak modern, salah besar. Coba Anda pelajari tokoh-tokoh Islam kita, ya. Penemu ilmu aljabar, kedokteran dan lain sebagainya. Itu muncul ketika kita dalam masa keemasan dari Islam. Ya, yang itu kemudian diadopsi atau bahkan ada beberapa yang menceritakan, ya, itu perpustakaan di Cordoba itu kemudian diambil kemudian dibawa ke barat sehingga dikembangkan di sana. Yang kemudian bisa jadi gitu ya. Ini adalah sebuah rahasia yang mungkin perlu diungkap kembali gitu ya. Bahwa sebenarnya pun fondasi-fondasi ilmu yang berkembang di barat itu dulunya adalah diperoleh dari rampasan perpustakaan Islam yang ada di Cordoba. Ya. Jadi Anda nggak perlu silau dengan kehebatan barat. Karena kita punya jauh lebih hebat. Ya. Jadi pertama tekankan bahwa tujuan hidup Anda, your direction of your life itu adalah dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Apapun itu bentuknya. Ya, Anda sekolah, Anda berolahraga, Anda apapun, bahkan besok Anda menikah, semuanya bagian dari, bahkan Anda bekerja itu juga bagian dari ibadah. Kalau itu Anda tanamkan dalam diri Anda, maka pasti ya, Anda akan mengendalikan seluruh potensi yang ada dalam diri Anda tetap dalam sebuah rule of game yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin tidak akan pernah tersesat, gitu ya. Kemudian yang juga perlu kita ingat adalah the direction of life. Kita lihat, Allah itu menciptakan kita untuk apa? Yang awal-awalnya kemudian saat itu sempat dalam tanda petik diprotes oleh malaikat. Kenapa Anda akan menciptakan manusia yang akan melakukan kerusakan di muka bumi? Kemudian Allah mengatakan, "Oh, kami lebih tahu." Ya. Ya, di dalam surat 2 nomor 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Ya, ini adalah manusia. Jadi kalau Anda ditanya tujuan hidup Anda apa, maka Anda harus ingat misi Allah menciptakan kita, khalifatul fil ard, menjadi khalifah di muka bumi. Jadi di situ harus Anda ingat. Ya. Jadi Anda diciptakan di muka bumi untuk apa? Oleh Allah Anda diminta datang ke muka bumi, Anda kemudian menjadi khalifah di sini, menjadi pemimpin di sini. Kekhawatiran malaikat yang mengatakan bahwa nanti akan terjadi kerusakan. Kemudian Allah mengatakan dia lebih tahu. Kenapa? Karena Allah memberikan guidance. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Anda berpegang pada keduanya, maka Anda akan selamat dunia dan akhirat. Ya. Kalau Anda menjauhi itu, maka kemudian siap-siaplah Anda akan tersesat. Ya, ini saya kira penting dalam konteks sebagai the purpose of life. Ya. Jadi tadi yang pertama dikatakan sebagai the statement of purposes, kemudian yang kedua ini adalah bahwa di situ ada mission kita untuk apa? Untuk menjaga ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Kemudian yang ketiga adalah gitu ya, itu ada di surat 8 nomor 119, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Tuhanmu dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Artinya apa?
penciptaan kita ini sebenarnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di situ ada peran, yaitu peran di mana kita diperan kalau Anda mampu menempatkan Allah sebagai sesuatu yang paling tinggi, kemudian Anda memerankan sebagai khalifah, maka itulah kehidupan yang penuh rahmat. Ya. Pertanyaannya adalah, you mau menjadikan kehidupan itu sebagai sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah ataukah tidak? Kalau Anda kemudian mengambil yang pertama, bahwa keseluruhan hidup Anda persembahkan kepada Allah, kemudian Anda memahami peran sebagai khalifah, maka penciptaan Anda adalah sebuah rahmat Allah kepada kita semua. Tetapi kalau Anda tidak memerankan itu, maka kemudian Anda tidak menjadi bagian dari rahmat tadi. Kehidupan kita mungkin kemudian menjadi tidak bagian dari rahmat tadi itu. Ini adalah yang harus kita pahami. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa Anda boleh punya tujuan-tujuan yang sifatnya short term oriented. Oh Pak, saya pengen jadi sarjana manajemen, pengen jadi sarjana accounting, pengen jadi sarjana economics, habis itu saya ingin berkarir di ini, itu boleh, that's okay. Ya, tetapi niatkan itu semua adalah bagian dari persembahan kita kepada Allah, bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dan jangan lupa, the real destination of our life actually is death. Ya, tujuan jangka panjang kehidupan kita itu sebenarnya adalah kematian. Jangan lupa itu. Ya. Selama apapun, sepanjang apapun, setinggi apapun nanti, Anda tujuan akhirnya adalah kematian. Jangan melupakan itu. That's the real destination of life. Itulah tujuan kehidupan yang sebenarnya. Apa itu? Kematian. Maka we should prepare, kita harus menyiapkan itu dengan baik. Bukan berarti kemudian, lupa kalau begitu selama hidup kita kemudian tidak menikmati hidup, tidak. Enggak, Anda tetap bisa. Saya katakan tadi, seluruh aktivitas kehidupan pada dasarnya ibadah kalau itu diniatkan dalam rangka untuk niat kita beribadah kepada Allah. Jadi sekali lagi, tolong ya, yang sudah terbiasa dicuci otaknya oleh mainstream budaya mainstream barat, seolah-olah kalau beragama itu kemudian Anda tidak bisa menikmati hidup duniawi, itu keliru besar. Ya. Kenapa saya tekankan terus? Karena ini adalah merupakan apa ya Mas? Semacam ya yang digembar-gemborkan oleh barat agar terutama generasi muda Islam itu semakin menjauh dari beragama. Ya. Sehingga seolah-olah beragama itu enggak keren. Beragama itu keren. Ya. Karena apa? Agama itu whole package, paket komplit dari kehidupan. Tidak ada yang tidak diajarkan di situ. Ya. Jadi bagaimana membuat kita bahwa Anda itu bangga sebagai orang Islam, bangga beragama, gitu ya. Oke, ada satu lagi yang kemudian ingin saya katakan, salah satu yang kita kenal dengan anger management, ya. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena ini menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, yaitu mengendalikan marah, mengendalikan emosi, gitu ya. Ada suatu ketika sahabat kemudian menemui Rasulullah, dia kemudian meminta nasihat kepada dirinya, dan kemudian Rasulullah itu di sana mengatakan bahwa berilah aku nasihat, gitu ya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan janganlah engkau marah. Kemudian tanya lagi, berilah aku nasihat, janganlah engkau marah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu persis bahwa salah satu kelemahan dari manusia itu adalah mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Maka anger management itu tidak sederhana. Ketika sehebat-hebatnya orang kemudian dikendalikan emosi dia, maka menjadi orang yang bodoh, orang yang kemudian kelihatan sama sekali tidak tidak berakal, gitu ya. Ini maka kemudian gitu ya, pesan Nabi ini adalah bagian dari bagaimana Anda mengendalikan diri, memimpin, memanage diri Anda sendiri. Oke, ini yang berikutnya. Kemudian masih berapa menit, Mas? 20 menit. Oke, siap. Oke, sekarang what the challenges in managing yourself? Bagaimana tantangan-tantangan ketika Anda memanage diri Anda sendiri? Sangat banyak. Ya. Yang pertama ini adalah yang sering kita punyai. Apa itu? Yang kita kenal dengan prokrastinasi. Prokrastinasi itu apa, Mas? Kita ini senang menunda-nunda. Ya. Bahkan sholat pun, bentar masih ada waktunya, gitu ya. Ya. Pak, sholat di belakang, ya boleh. Tetapi kan as-sholatu ala waktiha itu maksudnya adalah sholatlah di awal waktu. Dan kenapa kemudian kalau yang laki-laki itu kemudian ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat muakkadah, gitu ya, itu untuk berjamaah, gitu kan. Jadi begitu dengar azan segera aja ke masjid. Apa sih yang tidak menghalangi saudara untuk ke sana, gitu ya. Apakah itu bisa? Bisa, why not? Ya, why not?
Prokrastinasi. Termasuk yang lain-lain. Kalau Anda kuliah, Anda mengerjakan tugas, Anda macam-macam, masih 2 minggu deh juditnya, gitu kan ya. Kemudian menunda-nunda ini adalah sesuatu yang kemudian akan berdampak fatal. Termasuk Anda jangan pernah berpikir bahwa misalnya, Pak, hidup saya masih panjang, saya baru berusia 20 tahun. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda masih akan hidup 1 tahun lagi, 2 tahun lagi? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Ya, manusia itu mati dalam kandungan biasa, lahir mati juga biasa saja, masih kecil meninggal ya banyak, masih remaja meninggal yang banyak, dewasa meninggal yang banyak. Semuanya itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Orang tua yang sudah tua renta masih hidup juga kita temukan banyak. Artinya Anda jangan pernah menunda, termasuk kalau dalam konteks ini adalah Anda jangan pernah berpikir, Pak, besok saja Pak saya serius beragamanya. Ya kalau hidup panjang, kalau enggak ya ini yang harus kita lakukan. Dan beragama itu enggak susah kok ya, enggak ada yang susah. Kemudian berikutnya adalah tantangan itu adalah motivasi kita. Motivasi kita ini harus tinggi ya. Kalau Anda sekarang misalnya masih dalam mahasiswa, maka harus punya dorongan yang kuat untuk maju ke depan. Saya sedikit cerita gitu ya. Beberapa waktu yang lalu itu pernah ada satu ini ya. Di Indonesia itu ada program yang namanya Indonesian International Student Mobility ya, ISMA. Itu adalah program dari pemerintah mengirim mahasiswa ke luar negeri selama 1 tahun dibiayai penuh ya. Termasuk di situ adalah transport, kemudian living cost, tuition fee dibayari semua. Saat itu ada yang gini, kok sekarang banyak diisi oleh orang-orang Cina ya Pak? Oh, bukan Cina, dia warga Indonesia. Iya kan? Kalau you mau menjadi bagian dari itu, ya Anda harus punya motivasi yang tinggi untuk bisa ikut di situ. Iya kan? Beasiswa LPDP itu banyak Mas. Banyak sekali. Ya. Kesempatannya banyak. Tapi pertanyaannya adalah, Anda punya motivasi enggak? Pak, saya lemah di bahasa Inggris. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Semakin banyak umat Islam itu kemudian menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, maka peradaban Islam akan semakin maju. Tetapi kalau kita malas, ya, maka kemudian, maka apa? Motivation itu menjadi penting. Kemudian berikutnya adalah ketidakpastian dan ketakutan akan kegagalan. Keberhasilan itu adalah sebenarnya, atau kegagalan itu sebenarnya keberhasilan yang tertunda. Apa? Orang itu banyak belajar dari kegagalan-kegagalan. Anda yang karena ada orang ekonomi, silahkan buka pelajari perusahaan-perusahaan yang hebat sekarang. Itu dulu pasti pernah mengalami fase di mana dia mengalami kesulitan. Dan bukalah juga biografi-biografi orang hebat. Itu ketika entah kecilnya, mudanya, itu pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Mereka yang berhasil pada dasarnya adalah mereka yang berhasil memanage, mengendalikan kegagalan yang mereka alami sebagai sebuah pelajaran untuk kebaikan ke depan. Ya, jadi jangan pernah takut untuk gagal. Ya, karena ketakutan akan kegagalan itu adalah sebuah kegagalan terlebih dahulu. Ya. Ini, berikutnya adalah gangguan eksternal. Ini saya katakan tadi. Kalau Anda tidak mampu mengeksplorasi, mengkoordinasi potensi-potensi internal Anda, kemudian Anda terlalu tergantung dengan eksternal, maka pada saat itulah gangguan-gangguan eksternal itu berpotensi untuk apa? Mengganggu kehidupan Anda atau bahkan mengendalikan hidup Anda. Pertanyaan saya sederhana, berapa jam kira-kira sehari Anda bermain dengan game? Berapa jam kira-kira sehari Anda didikte, dikendalikan oleh gadget? Kira-kira berapa jam? Atau oleh internet? Anda harus berubah mindset itu. Anda yang mengendalikan. Ketika saya butuh, maka saya kemudian menggunakan akses itu. Iya kan? Jangan dibalik. Ya. Dari bangun tidur apalagi puasa gitu ya. Waduh, nanti kebanyakan hanya bermain gadget macam-macam sampai dari subuh, zuhur, habis zuhur lagi tidur, habis itu asar lagi sampai buka. Ya. Ini adalah gangguan yang sifatnya eksternal, ketergantungan dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Ini saya kira kemudian ya, yang terakhir ini, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Pertama adalah Anda harus mempunyai sebuah rencana aksi. Tujuan-tujuan besar itu adalah menjadi tugas-tugas kecil yang harus diselesaikan. Pelan-pelan saja. Ingat, kalau tadi saya mengatakan the real your destination actually is that, bahwa sebenarnya tujuan ataupun
arah kehidupan nanti adalah kematian, maka sebenarnya hidup adalah bagian dari penggalan-penggalan kita untuk menyiapkan kematian kita besok. Karena kehidupan setelah kematian itu adalah jauh lebih panjang, jauh lebih langgeng daripada kehidupan kita saat ini. Tetapi sekali lagi, bukan berarti kemudian menjadikan kita pragmatis, kemudian kehidupan kita seolah-olah itu hanya sholat, baca Quran. Enggak, ya. Jangan lupa yang namanya belajar itu adalah juga bagian dari kita memahami ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada yang tertulis di Al-Quran, ada yang tertulis di alam, ada yang tertulis di perilaku dan lain sebagainya. Sehingga that part of studying our verses, ya. Jadi itu bagian dari memahami ayat-ayat Allah yang bertebaran di mana-mana, di referensi, di kehidupan, di alam dan lain sebagainya, ya. Tentu saja Al-Quran iya, itu pokok, itu yang utama. Tetapi Anda jangan merasa, wah ini saya terlalu banyak baca jurnal nih, terlalu banyak baca buku. Seolah-olah enggak, itu juga bagian dari memahami ayat-ayat Allah. Dari situ Anda akan ngerti, oh ternyata perekonomian barat itu basisnya seperti ini. Oh bedanya dengan peradaban yang dibangun dengan non-riba seperti ini. Anda jadi ngerti di situ dalam rangka memahami ayat-ayat Allah, ya. Jadi di situ buat rencana aksi yang baik, ya. Kemudian berikutnya adalah you should create your own environments. Anda harus mampu menciptakan lingkungan Anda sendiri. Jangan terbiasa menyalahkan situasi. Ya. Contoh, ya, saya ini kan dulu juga anak kos, gitu ya. Yang biasanya, Pak, kami nggak bisa belajar. Itu teman-teman pada nongkrong. Yang nongkrong ya biarin. Kalau Anda waktunya belajar, ya belajar. Ya kan? Jangan kemudian kondisi eksternal itu membawa Anda. Kalau dengar azan, ya Pak, yang lainnya masih main gitar, biarin yang mau main gitar, biarin. Anda mau sholat aja. Ya. Lama-lama orang ngerti kok. Oh ya, ini mau sholat dulu nih si fulan, gitu ya. Ngerti gitu ya. Jadi lingkungan itu harus Anda ciptakan sendiri, ya. Anda harus bisa menghilangkan distraksi, kemudian Anda harus mencari dukungan orang-orang yang kemudian buat Anda itu menjadi positive environments, lingkungan yang positif. Sekali lagi di situ bahwa ketika Anda tidak mampu mengeksploitasi atau mengeksplorasi, mengendalikan diri Anda, maka ada potensi ketergantungan eksternal itu menjadi tinggi. Dan kalau ketergantungan eksternal itu menjadi tinggi, maka itu menjadi potensi gangguan-gangguan yang itu akan bisa mengganggu hidup saudara. Tetapi kalau Anda mampu mengendalikan diri Anda, mampu memimpin diri Anda sendiri, maka faktor eksternal itu bukannya yang kemudian mengendalikan kita, tetapi kitalah yang mengendalikan lingkungan tadi. Ya. Misalnya ya tadi ya, karena kita mungkin saudara masih sebagian besar adalah mahasiswa gitu ya. Anda jangan terlena misalnya lihat, oh teman saya itu kalau sore nggak pernah belajar. Jangan lupa ada beberapa orang yang tradisinya belajar itu jam 2 malam sampai subuh. Ya, orang punya kebiasaan sendiri-sendiri. Ada yang nggak bisa belajar kalau nggak habis maghrib sampai jam 9. Ya silakan Anda pakai itu. Ya. Saya kebetulan orang yang tidak bisa belajar kalau sebelum jam 2 malam. Maka kebiasaan saya adalah sore itu ya tidur jam 9 lah gitu ya. Habis itu jam 2 bangun belajar sampai pagi. Saya juga punya kebiasaan, malam itu kalau besok pagi ujian, Mas, saya harus tidur. Jadi seumur hidup saya tuh pernah mata kuliah tidak lulus sekali, yaitu statistik dapat nilai D. Gara-gara apa, Mas? Gara-gara saya malam itu belajar terus. Ya. Malamnya belajar, akhirnya jadi kurang istirahat, paginya ketika ujian malah hilang semua. Jadi saya kalau ujian pagi biasanya malam itu banyak tidurnya, artinya sudah disiapkan dulu ya. Siapkan dulu jauh hari gitu ya. Yang ngerti seperti itu siapa? Anda sendiri, bukan orang lain. Gak usah ngikutin orang lain, gitu kan? Maka di situ sekali lagi environment, lingkungan itu jangan menjajah Anda, tapi Anda harus mengendalikan itu. Kemudian yang terakhir itu adalah ini yang sulit sekali, melatih disiplin kita. Sekali lagi ajaran agama kita itu sebenarnya sudah mendisiplinkan, termasuk puasa ini, ya. Anda kan disiplin sekali itu. Kalau belum dengan adzan maghrib, Anda tidak akan makan. Oke? Anda tidak dilihat orang, tidak makan juga, karena ada disiplin. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda membawa disiplin Ramadan ini ke dalam kehidupan setelah atau pasca Ramadan? Apakah Anda masih disiplin? Gitu ya?
Misalnya di Ramadan itu kan kalau kita mau diajak berbuat yang macam-macam yang tidak baik, Anda mengatakan ini imun, saya sedang berpuasa. Gitu kan? Pertanyaannya adalah besok bisa nggak kalau Anda diajak berbuat negatif pada orang lain, Anda mengatakan I'm a Muslim. Saya seorang Muslim. Saya tidak boleh melakukan itu. Bisa nggak kira-kira? Ya. Nah, inilah beberapa hal yang saya kira perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya, mengenai tentang how to manage ourselves. Bagaimana kita memanage diri kita sendiri, bagaimana kita mengendalikan, memimpin diri kita sendiri. Sekali lagi, sulit Anda memimpin orang lain ketika Anda tidak atau belum mampu memimpin diri Anda sendiri. Saya kira itu untuk pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ali Karno yang telah menyampaikan materi yang pada baik hari ini. Selanjutnya kita akan menjadi sesi jawab. Kami dari panitia baik bagi jemaah yang ingin bertanya bisa langsung angkat dan apabila ada gambar yang masuk mungkin panitia bisa menyerahkan ke eksperiment. Cukup? Nggak ada? Ada nggak? Ada? Tidak ada? Mungkin ada beberapa yang kita bisa langsung terlebih dahulu. Saya juga bagi jemaah yang bertanya bisa mengarahkan terlebih dahulu. Atau saya lanjut? Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akan lanjut sekarang lebih banyak pada cerita gitu ya, sharing gitu ya. Saya mulai Januari kemarin itu dilantik oleh gubernur untuk menjadi salah satu anggota di Dewan atau di Lembaga Ombudsman. Lembaga itu ya pekerjaannya adalah menerima laporan dari masyarakat mengenai praktek-praktek bisnis yang tidak etis, pelayanan pemerintah yang tidak baik gitu ya. Kemudian ini saya bulan keberapa? Ketiga gitu ya. Saya mencoba mempelajari di situ gitu ya. Ada lodok namanya dokumen dari sekitar mulai tahun 2013 lah, sekitar 10 tahun yang lalu. Saya mencoba untuk mempelajari tentang pelanggaran dari pelaku-pelaku bisnis terutama yang ada di Jogja ya. Tadi pagi juga barusan dibicarakan atau sedang kita rapatkan adanya salah satu developer yang misalnya di sana dia menjanjikan orang gitu ya, perumahan, tetapi ternyata tanahnya pun belum lunas pembayaran dan lain sebagainya. Nah, maksud saya begini. Jadi ternyata perilaku tidak etis di dalam praktek bisnis. Ya, dan itu jumlahnya banyak.
termasuk juga perilaku-perilaku pelayanan publik yang itu adalah tidak terstandar atau pelanggaran atau malpraktek dalam pelayanan publik, itu dilakukan oleh orang-orang, ya, dilakukan oleh oknum lah gitu ya, oleh oknum-oknum yang mana itu adalah sebenarnya dirinya itu dia tidak mampu mengendalikan dirinya untuk berperilaku yang kemudian tidak etis tadi. Contohnya begini, kalau orang itu mampu mengendalikan dirinya, maka tidak mungkin dia akan berbisnis dengan cara yang tidak etis, ya. Bagaimana mungkin dia mengiklankan di banyak tempat bahwa dia menjual kompleks perumahan sementara proses pembebasan tanah pun belum selesai. Ya, ini adalah praktek yang kenapa kok bisa seperti itu? Kemudian gitu ya. Dan ketika ditelusuri itu tidak terlepas dari karakteristik si pemimpin perusahaan. Di mana pemimpin perusahaan ini masuk dalam kategori gitu ya. Kategori orang yang tidak mampu atau tidak amanah. Ketidakamanan itu sebenarnya apa? Bahwa dia gagal memanage prinsip-prinsip kehidupan yang baik dalam dirinya. Tadi saya mengatakan, ketika orang itu mampu mengharmonikan antara hati, pikiran, dan kekuatan, that's the real power of human. Itulah kekuatan yang sebenarnya dari manusia. Kalau orang yang kekuatan fisiknya luar biasa dan hanya mengandalkan kekuatan fisik, kemudian tidak mengasah hatinya, tidak menggunakan logika berpikirnya dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang kuat secara fisik, tetapi pemikiran dan hatinya adalah lemah. Demikian juga kalau orang yang hanya menggunakan rasionalitas yang tinggi, semuanya adalah basisnya adalah rasionalitas, hatinya tidak bermain, maka akan menjadi kelompok-kelompok orang yang rasionalis tetapi kering akan nilai. Ya, kering akan nilai. Nah, Islam itu mengajarkan keharmonian dari tiga-tiganya tadi. Tetapi persoalannya adalah memanage, mengintegrasikan tiga kekuatan yang ada dalam diri kita itu bukan persoalan sederhana. Saya ambil contoh begini ya. Misalnya secara umum gitu ya, secara umum dari studi ditemukan kenapa anak-anak muda itu lebih kemudian mengandalkan powers-nya ketimbang rasionalitas dan hatinya. Kemudian kenapa orang-orang tua itu cenderung kemudian mengandalkan aspek hatinya gitu ya. Padahal sebenarnya dalam semua segmen atau dalam semua stages atau tahapan-tahapan kehidupan tadi itu, ketiga hal tadi itu menjadi sebuah kekuatan yang utuh. The whole package of human itu adalah hati, pikiran, dan power atau kekuatan. Gitu kan? Kalau kemudian kita hilang dari salah satu itu, maka kita akan menjadi ketimpangan di situ. Contohnya adalah kalau misalnya ini karakter. Ketika Anda menjadi mahasiswa, kemudian Anda terlalu banyak belajar yang sifatnya rasionalitas tanpa mengasah hati Anda dengan pendekatan nilai-nilai keagamaan, maka yang terjadi adalah bisa jadi Anda kuat, bisa jadi Anda cerdas, tetapi kemudian Anda tidak menegakkan prinsip-prinsip nilai-nilai kemanusiaan misalnya. Anda kemudian tega misalnya mencari keuntungan dari perusahaan dengan mengorbankan orang lain karena hati Anda tidak berjalan. Ya. Nah, ini adalah challenge yang luar biasa dalam diri kita, yaitu mengharmoniskan antara powers, head and hand. Harmonizing heart, head and hand. Jadi hati, pikiran, dan kekuatan fisik atau kekuatan fisikal itu menjadi perintegrasian di situ, ya. Dan saya memesankan kepada saudara semua karena masih muda-muda, gitu ya. Biasanya yang sering ketinggalan apa? Apakah hati ataukah pikiran? Biasanya kalau anak muda biasanya apa? Yang paling didahulukan apa biasanya, Mas? Yang paling banyak mendominasi. Bisa jadi power, ya. Ataupun kalau dia menggunakan hati, tapi adalah hati yang tidak terkendali, emosi. Gitu kan? Ya, masih muda Pak, nggak apa-apa. Loh, kalau masih muda Anda bisa mengendalikan, luar biasa dong. Ya, luar biasa. Tapi ya itu tadi ya, mengharmonikan tiga kekuatan tadi itu. Menurut saya inilah bagian penting dari bagaimana Anda mampu memimpin diri Anda sendiri. Artinya menemukan kekuatan dan kelemahan dari ketiga hal tadi.
kemudian menemukan, mengintegrasikan dari kekuatan-kekuatan yang ada, kemudian meminimalisir kelemahan-kelemahan tadi, ya. Kalau Anda mampu memanage itu dengan baik, menemukan kekuatan-kekuatan saudara, kemudian memperbaiki kelemahan, maka dalam analisis SWOT itu, maka opportunity, kesempatan itu akan Anda bisa raih, dan yang namanya threat atau ancaman itu bisa Anda bisa Anda tangkal, ya. Jadi orang yang tidak bisa menangkal ancaman dari luar, entah itu berupa perilaku yang tidak baik, mungkin narkoba, mungkin yang lain, itu adalah mereka yang tidak mampu menggali kekuatan dalam dirinya. Karena jangan lupa, sebenarnya Allah itu sudah membekali kita dengan kekuatan fisik maupun non fisik yang paripurna. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau menggunakan itu? Dan untuk menggunakan itu, Anda harus mengasahnya, ya. Hati itu harus diasah, pikiran itu harus diasah, fisik itu harus diasah. Dan kalau Anda mengasahnya itu terjadi ketimpangan, maka di situ nanti akan terjadi yang namanya disharmoni, ketidakharmonian antara tiga kekuatan. Ya, tiga kekuatan. Bisa jadi Anda mengandalkan kekuatan fisik saja, atau bisa jadi Anda hanya mengandalkan nalar-nalar saja, atau bisa jadi Anda kemudian didominasi oleh perasaan sehingga menjadi melo gitu ya. Itu semuanya tidak baik. Yang baik adalah antara hati, pikiran, dan kekuatan itu menjadi satu kekuatan yang utuh di dalam diri manusia. Dan itu pada dasarnya adalah esensi bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Saya kira itu. Terima kasih ya Mas ya atas kesempatannya. Dan mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah, dan kalau ada kesalahan itu adalah semata-mata dari saya, kelemahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.